Pak Ganjar, tadi yang disampaikan oleh Bu Retno itu menurut saya frase yang bagus sekali begitu. Sudah ada infrastrukturnya tapi tidak ada perubahan perilaku. Sama seperti yang tadi Anda sampaikan, anak-anak muridnya begitu tidak diawasi oleh guru pada ngariung begitu kalau orang Sunda bilangnya. Atau gurunya juga ketika mengajar maskernya kemudian diturunkan di dagu. Hal-hal yang seperti ini, apakah kemudian ditambah dengan adanya kasus COVID-19, entah itu dari rumah, entah itu betul-betul penularan di sekolah, membuat akan ada evaluasi mendalam soal PTM di Jawa Tengah, dan kalaupun ada akan bentuknya seperti apa? Oh, kita evaluasi terus, Mbak. Hampir setiap Senin rutin itu mereka lapor. Bahkan untuk khusus pendidikan laporannya khusus. Tapi jangan lupa banyak juga yang melaksanakan dengan baik begitu ya. Jadi yang melaksanakan bagus juga banyak. Nah, ketika kemudian kemarin muncul cerita, wah ada klaster sekolah ya, statement klaster sekolah itu agak keliru memang di awalnya. Karena mereka pikir para wartawan yang menulis pada saat itu dikiranya sudah PTM, contoh yang di Purbalingga begitu. Sebenarnya belum. Dan di Blora itu juga lagi dites semuanya karena bupatinya kreatif. Mhm. Sebelum mulai dites dulu begitu ya. Pada saat dites dulu, nah ternyata mereka ada yang kedapatan positif. Oke. Terus kemudian karena mereka juga divaksin reaktif dengan menggunakan antigen itu diteruskan dengan PCR. Dan relatif mereka sebenarnya kuat. Jadi artinya kalau kita melakukan mitigasi risiko-risiko yang kemudian terjadi, ya ini risiko yang mesti kita ambil dan insya Allah mereka kuat begitu. Maka Oke. vaksin menjadi prioritas. Dan soal perilaku betul Mbak, memang harus diomongin. Kemarin itu ada satu SMK yang saya datangi, saya upload kok di IG saya, dan saya ngelihat, aduh ibu ini lagi praktek apa? Praktek masak. Wah, cerialah siswa itu tanpa sadar mereka berkerumun. Hmm. Dan gurunya lagi main handphone, mungkin lagi ngecek-ngecek apalah gitu. Tapi di depannya itu, di depannya. Terus, ibu guru, ibu kok tidak ngawasi? Pak ini sudah saya perintahkan satu-satu. Ye, Anda kan di situ, Anda nggak merintah dong, Anda mesti ngontrol. Maka saya Mhm. peringatkan kepala sekolahnya, kalau Anda tidak sanggup, katakan tidak sanggup, itu lebih baik Oke. daripada sanggup tapi kemudian tidak mengontrol, maka Anda tidak mampu. Kalau tidak mampu, lebih baik Anda tidak PTM atau lebih baik Anda saya ganti aja gitu ya. Oke. Nah, cerita keras ini saya sampaikan agar mereka tidak bercanda lagi bahwa memang mesti dilakukan pengawasan yang ketat. Maka cabang-cabang dinas saya minta masuk, polisi, TNI, ayo dong patroli begitu ya ke sekolah agar perubahan perilaku nampak. Karena perubahan perilaku itu tidak bisa pakai regulasi. Perubahan perilaku itu harus diamati, diteriaki, dikontrol setiap hari. So kalau tidak, ya nggak bisa. Mhm. Saya malah ngelihat siswanya, Mbak. Nggak pakai helm, boncengan kendaraan Iya, iya, iya. bermotor, tidak pakai masker. Loh yang ini yang kontrol siapa? Maka orang tua kita minta untuk terlibat gitu. Oke. Sehingga kalau loss learning nanti yang ditakutkan itu harapan kita semua ikut bertanggung jawab, termasuk kami yang mengatur regulasi, termasuk mengevaluasi, begitu. Oke. Saya ke Bu Retno lebih dulu. Bu Retno, kan begini, di satu sisi PTM itu ada risiko bahwa ketika ada satu orang yang asimptomatik, yang tanpa gejala, jangan-jangan dia bisa menimbulkan klaster di sekolahnya, di antara teman-temannya. Apalagi ketika anak itu adalah mereka yang usia sekolah dasar atau di bawahnya, TK, yang belum divaksinasi. Tapi ada dilema juga soal learning loss. Ini kalau dicek, Bank Dunia itu menyatakan kalau di Indonesia itu ada kemungkinan learning loss bahkan sampai nilainya tuh 1,2 tahun. Ini tentu saja jadi sesuatu yang pasti signifikan dan pasti harus dipikirkan juga. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan soal dilema ini, Bu Retno? Ya, pertama kebijakan kan nggak perlu seragam ya. Artinya kan Indonesia luas dengan keberagaman tadi. Nggak usah Indonesia, bicara Jawa Tengah aja kan luas sekali ya Pak Ganjar. Artinya ada wilayah-wilayah yang juga itu aman untuk dibuka. Artinya positivity rate-nya di bawah, kemudian vaksinasinya sudah mencapai paling tidak 70% ya untuk anak usia usia 12 sampai 17 tahun. Itu sebenarnya ya nggak apa-apa gitu, termasuk di wilayah-wilayah kepulauan kecil gitu ya, di sekeliling kayak Kepri, misalnya Batam, kami awasi juga ternyata kan berjalan dan itu tetap pakai prokes meskipun mereka di pulau-pulau kecil. Di situ memang rendah sekali secara kasus gitu. Tetapi kan prokesnya tadi yang harus dikencengin. Yang kedua adalah menurut saya kita itu harus melihat Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, dan juga harus melihat Konvensi Hak Anak bahwa pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ya, wabah gitu, itu yang utama harus dipenuhi sebenarnya hak hidup.
yang kedua baru hak sehat, nah terakhir baru hak pendidikan. Jadi kalau anaknya tetap sehat dan tetap hidup, maka sebenarnya kita tetap bisa kejar itu ketertinggalan. Tapi kalau anaknya sudah kita masukin sekolah, lalu udah dipinterin istilahnya, tapi kemudian tertular dan akhirnya sakit dan tidak tertolong, kan nggak ada gunanya. Jadi memang kita semua harus punya pandangan kebijakan-kebijakan pendidikan yang melibatkan anak, itu harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan pemenuhan hak anak yang utama. Kalau bagi kami yang utama memang hak hidup dan sehat. Oke, hidup, sehat, pendidikan. Pak Ganjar, saya juga minta Anda merespon soal potensi learning loss ini, dilema ini sebenarnya antara PTM dan juga PTM penularan, lalu kemudian ada potensi learning loss. Selanjutnya apa kira-kira yang bisa disampaikan? Anda instruksi apa kepada para kepala daerah supaya ada jalan tengah ini antara dilema antara dua hal ini? PTM jalan terus, jangan mundur. PTM jalan terus tapi tetap ketat, nggak bisa dibubarin. Dan saya sepakat karena kami juga punya data sebenarnya. Waktu WHO sama UNICEF komentar kan, ya kalau nggak salah di Kompas saat itu dimuat. Saya cari siapa ya orang WHO, akhirnya saya ketemu pensiunan WHO begitu, Prof. Chandra. Terus kemudian saya tanya, Prof ini kenapa Prof? Itu masih bias kok kalau saya baca. Lalu yang UNICEF saya ketemu melalui kontak-kontak UNICEF Indonesia. Maaf dong, statementnya kok ngeri-ngeri amat. Saya tidak mau didikte. Saya tidak mau didikte. Kami akan tentukan bahwa kami menerima data itu oke. Tapi ketika kalimatnya Indonesia harus segera membuka, nanti dulu, Anda nggak boleh dikte-dikte begitu. Kami akan melakukan kontrol dengan baik, kami akan lakukan dengan baik, kami akan berkompromi dengan nilai-nilai yang harus disepakati, maka data yang bisa dipakai seperti Bu Retno sampaikan, kita kan punya data epidemiologis, ada kok daerah yang zero, kita berikan aja, tapi kalau kemudian daerahnya yang bahaya, kita seperti Pak Jokowi tugas dan rem. Maka sebenarnya sekarang ini ada beberapa daerah yang cukup bagus ya kita minta untuk dilaksanakan, tapi pemerintah mesti melakukan kontrol gitu. Oke, baik. Pak Ganjar, terima kasih. Bu Retno, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus. Kita jumpa lagi lain waktu. Saudara, itu tadi jadi